Oke ya, kita mulai. Biar mempersingkat waktu, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ya, kita langsung ke prepare. Preparingnya seperti ini. Oke, kita mulai. Ini saya share. Oke, untuk 11.08 preparingnya. Prepare UTS genap kelas 11. Oke, yang pertama yang kalian harus perhatikan itu untuk soal kalian nanti ada 20. Tipe-tipe soalnya sudah ada di sini, jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan kira-kira soalnya seperti apa di soal kalian nantinya. Oke, nggak jauh beda, cuma beda anggapan. Oke, kita mulai. Nomor 1, diketahui kubusnya ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 5. Tentukan jarak A ke B. Rusuknya adalah 5, karena dia kubus, berarti semua panjang rusuknya sama semuanya. Nah, sekarang AB. AB panjangnya berapa? Oh, AB, jarak titik A ke B, itu berarti adalah rusuknya. Rusuk kubus. Rusuk kubus itu berapa? 5 cm. Yang pertama, selesai. Yang kedua, ini nanti jadi nomor 1 soalnya ya, kalau di pilihan ganda nanti. Tapi ini supaya gambarnya cuma 1, saya bikin ABCD. Oke, nah sekarang yang kedua atau yang B dari gambar itu, kamu disuruh nyari jarak A ke C. A ke C itu apa? A ke C adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Oh, kalau diagonal sisi atau diagonal bidang, rumusnya apa? Rumusnya adalah A akar 2. A-nya apa? Rusuk. Ini adalah A-nya. Oh, berarti A-nya rusuk. Rusuknya adalah 5, jadi 5 akar 2. Selesai. Oke ya. Di sini A-nya adalah 5. Jangan sampai lupa. Kalau A ke F, kalau A ke F kamu punyanya apa? A ke F itu adalah rusuk juga. A ke F ya. Diagonal sisi. A ke F. Kamu bisa lihat ini. A ke F itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Berarti rumusnya adalah A akar 2. Kalau A-nya adalah 5, tinggal nempel sama akar, jadinya adalah ini. Jadi sudah ketemu jawabannya. Jadi kamu yang penting tahu diagonal sisi sama diagonal bidang itu yang seperti apa. Nah, sekarang udah dapat ini, kamu disuruh nyari yang namanya si jarak A ke G. A ke G itu apa? A ke G. A ke G. A ke G itu adalah diagonal ruang. Oh, kalau diagonal ruang, rumusnya gimana? Oh, diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya adalah A akar 3. Kalau rusuknya adalah 5, jadi A-nya diganti 5, akar 3-nya tinggal nempel. Selesai. Jadi 4 soal kamu sudah selesai nanti di bagian soal opsionalnya atau pilihan gandanya, jadi nggak terlalu susah. Nah, sekarang dari sini udah dapat 4 nomor, terus lanjutnya apa? Lanjutnya adalah soal nomor kedua. Cepat kan? Nah, sekarang soal nomor kedua yang kamu bisa perhatikan itu adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuknya adalah 8. Ini gambarnya saya taruh di sebelahnya ya. 8. Kemudian jika O adalah tepat di antara E dan F, misalkan yang nomor 2 ini saya kasih warna ungu. Ya. Jadi saya mau naruh O-nya di antara E dan F. Berarti tengah-tengah. Ini O. Kamu disuruh nyari jarak E ke O. E ke O. E-nya ini.
O-nya di tengah-tengahnya. Oh, berarti jarak E ke O adalah setengah dari jarak EF. EF itu adalah rusuknya. Berarti kalau setengah dari EF, setengah kali rusuknya adalah 8. Jadinya setengah kali 8 berapa? 4. Ini jawabannya. Oke ya. EF itu rusuk dari kubus juga. Kalau kubus panjangnya sama. Makanya rusuknya juga sama seperti rusuk-rusuk yang lain. Jadi 8. Jadi setengah kali 8 berapa? 4. Jadi kalau dia bilang O-nya terletak di tepat di antara E dan F, berarti di tengah-tengah gitu bahasanya. Nah, sekarang yang ketiga hampir sama. Sekarang X. X-nya ada tepat di antara titik E dan G. E dan G kamu, saya kasih warna orange. E dan G kamu adalah ini jaraknya. Kita mau di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ini adalah X-nya. Oh, berarti kamu harus nyari EG dulu. EG-nya itu adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi rumusnya A akar 2. Nah, jadinya EG-nya adalah 8 akar 2. Karena rusuknya adalah 8. Karena A-nya 8 ya sini ya. Nah, sekarang dari sini kamu disuruh nyari jarak E ke X. E ke X atau kamu bisa bilang sebagai EX itu sama dengan setengahnya EG. Setengahnya EG-nya berapa? 8 akar 2. Setengahnya 8 berapa? 4. Akar 2-nya tinggal nempel. Jadi yang dioperasikan cuma angka di luar akar. Jadi setengah kali 8 adalah 4. Akar 2-nya tinggal nempel. Nomor 3 selesai. Jadi ini sudah sampai nomor 6 pilihan ganda ya. Yang nomor 4. Yang nomor 4 kamu. Itu kamu disuruh nyari W-nya tepat di antara A dan G. Saya kasih warnanya hijau. E dan G adalah ini. Oke ya. Tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya berarti di tengah-tengahnya ini. Ini adalah si W. Oke ya, itu adalah si W. Nah, sekarang A ke G atau AG kamu itu adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang rumusnya apa? A akar 3. A-nya 8, akar 3-nya tinggal nempel. Nah, sekarang kamu disuruh nyari AW atau A ke W atau AW adalah setengah dari AG. Karena kan tepat di antara titik E dan G. Jadi tengah-tengahnya. Padahal AG kamu adalah setengah kali AG kamu 8 akar 3. Nah, setengah dari 8 berapa? 4. Akar 3-nya tinggal nempel. Selesai. Sudah 8 soal. Nah, sekarang nomor 5. Jadi nggak susah ya nanti yang kelas ujian kelas 11. Yang penting kamu kemarin tahu diagonal sisi, diagonal bidang, diagonal ruang itu kayak gimana. Oke, yang nomor 5. Nomor 5-nya preparing kita. Nanti kita bagi menjadi beberapa sub soal. Ada 4 soal. Oh, berarti nanti udah 4 tambah 4 kan 8, tambah 4 lagi 12. Jadi nanti sampai nomor 12. Yang A, 5A, jarak A ke DF. DF kamu adalah ini. Saya pakai warna hijau ya. Hijau. Ini. Kemudian kamu bisa lihat lagi. Kalau sebenarnya ini siku-siku ya. Yang A ke F-nya. Ini nggak kelihatan siku-sikunya. Ya. Kamu disuruh nyari jarak A ke DF. Kalau kamu bisa lihat ada siku-siku.
Saya tuliskan di gambarnya di luar gitu. Siku-sikunya adalah A. Kemudian D-nya ini, F-nya adalah ini. Nah, sekarang kamu disuruh nyari jarak A ke DF. A-nya adalah ini, selalu siku-siku. Nah, sekarang AD kamu itu adalah rusuk. Rusuknya berapa? 6. Dari 6 ini. Berarti ini adalah 6. Kemudian AF kamu itu adalah diagonal bidang. Kalau diagonal bidang, berarti AF-nya adalah 6 akar 2. Lihat ya, diagonal bidang itu 6 akar 2. Oh, berarti AF itu sama dengan A akar 2 sama dengan 6 akar 2. Karena dia diagonal bidang. Nah, sekarang dari sini kamu bisa nyari BD. BD, kok BD? DF ya. DF kamu adalah diagonal ruang. DF kamu diagonal ruang berarti adalah A akar 3. A-nya 6, akar 3-nya nempel. Karena di sini adalah diagonal ruang. Oh, jadi kamu mau nyari X-nya kamu. X-nya itu apa yang dicari? Ini X-nya, jarak antara A ke BD, ke DF. Jarak A ke DF adalah X-nya. Oh, X sama dengan sisi siku-sikunya dikalikan. DF-nya tadi adalah 6 akar 3 ya. Sisi siku-sikunya dikalikan. Sisi siku-sikunya siapa? AD sama AF. Siapa itu? 6 dikali sama 6 akar 2. Dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya siapa? 6 akar 3. Kemudian coret yang bisa dicoret. Saya nyoret 6-nya. Bilang kamu punya 6 akar 2 per akar 3. Sudah selesai belum? Belum. Rasionalkan dengan dikalikan akar 3. Kayak ulangan kamu ini. Ini jadinya 6. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Jadi kalau akar bisa dikalikan sama yang dalam akar. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Akarnya dibuang. Ambil angkanya aja. 6 bagi 3 adalah 2. Ini jawabannya. Nah, sekarang A ke BC. BC kamu, saya kasih warna biru. Ini BC kamu ya. Kemudian kamu suruh nyari jarak A ke BC. Ingat yang namanya jarak dari A ke BC itu adalah siku-sikunya. Sudah siku-siku, berarti jaraknya adalah AB itu sendiri. Oh, jarak A ke BC. Kalau kamu tulis, kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Jarak A ke BC, kalau di sini tegak-tegak lurus, berarti yang jarak yang kamu mau cari adalah ini. Oh, jadi X kamu adalah jarak A ke B. Jarak A ke B berapa? Sama seperti rusuk dari kubus itu sendiri. Rusuk kubus berapa panjangnya? 6 cm. Ini jawabannya. Kemudian jarak A ke BG. Saya kasih warna hijau. Hijau udah dipakai, merah ya. A ke BG. BG kamu ini. BG ini, kemudian A. A-nya ini. Kalau kamu bisa lihat, ini kan persegi panjang juga ya. Yang merah ini. Oh, berarti A ke BG ini juga siku-siku. Oh, dari situ berarti kamu tinggal bikin aja ABG-nya segitiga ABG siku-siku ya.
A, B, G. AB kamu adalah rusuknya adalah 6. Kemudian ini G ya. Kemudian kamu disuruh nyari lagi BG. BG kamu siapa? BG kamu adalah diagonal bidang. Ini diagonal bidang. Kalau diagonal bidang berarti A akar 2. A akar 2 berarti 6 akar 2. Sedangkan AG kamu adalah diagonal ruang. Ya, AG kamu adalah diagonal ruang. Oh, AG saya adalah di sini diagonal ruang. Berarti DR. DR-nya berapa? A akar 3. Kalau A akar 3 berarti 6 akar 3. Nah, sekarang dari sini DR-nya diagonal ruang, diagonal bidang sudah dapat. Kamu disuruh nyari A ke BG. A ke BG berarti jarak A ke BG sudah tegak lurus di sini. Jadi jaraknya berapa? Sama aja seperti jarak A ke BG-nya itu sama seperti jarak atau rusuk. Karena sudah tegak lurus. Yang ini ya, sudah tegak lurus. Oh, berarti rusuknya berapa panjangnya? Adalah 6. Ya, atau mungkin ini tidak usah ditulis juga nggak apa-apa. Yang bagiannya diagonal bidangnya ini nggak perlu. Ini tidak perlu. Biar kamu nggak bingung. Diagonal ruangnya juga nggak perlu. Oh, berarti jarak A ke BG karena tegak lurus, berarti jaraknya adalah 6. 6 adalah jawabannya. Kemudian kamu disuruh nyari besar sudut EAG. EAG, saya punya gambarnya. Saya keluarkan di sini ya. Saya copy, saya pindahkan ke bawah biar nggak bingung. Oke. Undo. Oke ya, ini besar sudut EAG. Oke. Nah, sekarang dari sini kamu suruh nyari sudut EAG. Langkah pertama, kamu harus gambar dulu segitiga EAG. Nih. Ini. Kemudian kamu tahu kalau ini adalah siku-siku. Kita balik segitiganya. Nggak dibalik juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kamu disuruh nyari sudut EAG. EAG kamu ini. Berarti kamu disuruh nyari sudut, bacanya dari E ya. EAG. Berarti sudutnya adalah yang ini. Yang kita mau cari. Nah, sekarang kalau gitu, yang kita sudah tahu itu adalah kalau AE itu merupakan rusuk. Rusuknya berapa? 6. Kemudian si EG itu adalah diagonal bidang. Jadi dia adalah A akar 2. A akar 2 berarti 6 akar 2. Kemudian kamu juga punya kalau di sini si AG itu adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti dia adalah A akar 3 atau 6 akar 3. Nah, sekarang dari sini kamu sudah belajar yang namanya trigonometri di kelas 10. Ya. Depannya sudut itu selalu Y. Jadi ini adalah Y. Miringnya itu adalah R. Yang ini adalah X. Sisanya. Oh, berarti kita mau pakai yang mana perbandingan trigonometrinya, mikirnya gitu. Nah, sekarang saya mau pakai sudut siku-sikunya ini.
Ya. Siku-sikunya itu berapa sudutnya? 90 derajat. Depan sudut adalah yang kita mau pakai sebagai bayangannya. Ya, ini terlalu penuh ya. Nggak ke point. Oke, saya ulangi ya. Pasangan sudut kamu adalah alfanya ini, pasangannya adalah depannya ini. Depan sudutnya pasangannya. Kita nanti mau pakai yang namanya aturan sinus. Oke. Kemudian sudut yang siku-sikunya juga pasangannya adalah ini. Siapa sih di sini? Itu adalah si AG. AG itu siapa ini ya? Nah, sekarang kita bikin. Yang kita mau cari adalah sisinya dulu. Aturan sinus berlaku apa gitu maksudnya. Saya mau pakai si EG. Itu pasangannya adalah sin A. Atau kita bilang ini, bentar ya, sudut EAG. Sama dengan AG dibagi sin, sinnya sin sudut E. Ya, E aja. Saya ngambilnya langsung sudutnya. Kalau ini kan soal ya. Ini soal. Nah, sekarang EG kamu berapa? 6 akar 2 dibagi sin EAG-nya yang dicari sama dengan AG. AG kamu berapa? AG kamu adalah 6 akar 3. Sin E. Sin E kamu kan siku-siku. Kalau siku-siku berarti sin 90. Nah, sekarang 6 akar 2 per sin sudut EAG itu sama dengan 6 akar 3 dibagi 1. Sin 90 adalah 1 ya. Ini note-nya. Nanti tinggal pakai aja. Nah, sekarang dari sini kamu punya dikali silang 6 akar 2 dikali 1. Kemudian ada 6 akar 3 dikali sin sudut EAG. Kemudian bisa dicoret 6-nya. Ini coret. Boleh. Dapatnya adalah akar 2 dibagi akar 3. Sama dengan sin sudut EAG. Ini dikali akar 3 ya. Ini jadinya akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Jadinya sin sudut EAG. Ini jadinya 1/3 akar 6. Ini adalah sin sudut EAG. Nah, bentuk seperti ini kalau untuk dijadikan sudut istimewa tidak jadi. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini soalnya bisa dianulir nanti buat saya. Karena ini levelnya udah ketinggian ya buat si kamu. Ini soalnya hampir representasi sama soalnya soal ujian. Jadi ini buat saya terlalu jauh. Mungkin gurunya ini ngambil buku dari SMA ya. Kelihatannya. Harusnya SMK nggak boleh ini. Dan seterusnya gitu. Nggak usah diterusin. Malah jadi pusing nanti kamunya. Ini nanti terlalu panjang. Jadi tidak bisa langsung ketemu jawaban. Itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 nanti ada beberapa macam. Yang pertama, ada yang namanya sebutkan dan gambarkan macam-macam kedudukan titik terhadap garis. Titik pada garis. Misalkan ada garis ini. A, B. Kalau pada garis, berarti ada suatu titik. Ya, titik P ya. Titik P pada garis. Berarti P-nya terletak di garis. Seperti ini. Namanya titik P pada garis. Tapi kalau ada yang kedua,
titik P di luar garis. Berarti misalkan ada AB seperti ini, tapi P-nya nggak di garis, tapi di luar. Ini namanya di luar garis. Ini soalnya kamu harus paham maksud pada garis dan di luar garis. Sekarang ada yang berikutnya yaitu titik pada bidang. Bidang itu bentuknya biasanya dibikin seperti ini. Kemudian kamu suruh tahu yang pertama titik P pada bidang. Ini adalah bidang namanya. P pada bidang artinya P-nya terletak di bidang. Ini namanya P terletak di bidang. Yang kedua, nanti kamu punya titik P di luar bidang. Oh, berarti kamu punya ada bidang. Titik P di luar bidang. Misalkan ini bidangnya ya. P-nya berarti di luar bidang. Ini P. Itu di luar bidang. Nah, yang berikutnya ada lagi soalnya tipenya itu seperti itu dulu. Nah, sekarang yang nomor 8 ada beberapa tipe. Yang pertama ada bentuk seperti ini, ada bidang. Bidangnya seperti ini. Ini bidang ya, bidang A, B, C, D. Kemudian ini garis. Ada garis lagi. Ini adalah misalkan ini PQ RS. Kemudian ada garis lagi yang motong. Motongnya di sini ya. Nah, yang kamu bisa perhatikan itu adalah kalau PQ ini ya, garis terhadap bidang. Kalau PQ dengan bidang ABCD, kebetulan ini sejajar. Oke. Garis PQ dengan bidang ABCD itu namanya dia sejajar. Oke ya. Kemudian kalau ada lagi, misalkan ini adalah garisnya MN gitu. Garis MN dengan bidang ABCD, ini berarti dia memotong. Jadi motong. Cuma ada dua tipe ini. Yang lainnya di luar konteks nanti. Yang 9, sebutkan gambar macam-macam kedudukan bidang terhadap bidang. Bidang terhadap bidang yang pertama, nanti ada bidang yang seperti ini. Saya punya bidang. Yang kedua adalah ini. Oke. Yang kamu bisa perhatikan, ini bidangnya. Misalkan bidangnya bidang yang pertama sama bidang kedua, ini namanya sejajar. Kemudian yang berikutnya, kamu juga punya yang namanya bidang yang bentuknya seperti ini. Ini namanya dia tegak lurus. Atau dia bilang bidangnya itu berpotongan. Tapi kalau misalkan dia nggak ada keterangan tegak lurusnya, nanti bilangnya dia bidangnya berpotongan.
karena bisa diperpanjang ya. Berpotongannya di mana? Di bagian sini. Oke. Itu. Ini udah sampai 20. Kalau kamu hitung lagi ya. Ada 1. Ada 4 yang pertama. Kemudian ada 4 lagi. Ya, ada berapa ini? 4 tambah 3 itu 7. 7 tambah 4 itu 11. 11 tambah 8. 19. Kurang 1 itu beda-beda sedikit aja. Nggak masalah. Paling pengembangannya aja. Tapi untuk sudutnya ini, nanti kalau ada jawaban sudut, itu tidak bisa dikerjakan, kamu aur aja nggak masalah. Buat saya gitu. Karena memang ini soalnya tidak ada dikunci gitu. Bahasanya gitu. Oke, gitu. Nanti buat preparingnya saya akan share di grup kalian, di PDF-nya. Kemudian videonya akan saya share juga di YouTube-nya. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu, yang namanya 1CG7C901 itu siapa ya? Halo? Yang sudah ada itu Reza, Irfan, Asari, Satria, Ruli. Satu lagi siapa? Halo? Nggak tahu, Pak. Siapa? Nggak tahu. Ya ini teman kamu yang gabung ini namanya nggak tahu ini. Ya udah nantilah. Nanti kan biar di absen ya. Biar kelihatan mukanya dulu, bisa tunjukkan mukanya. Ini Asari, Satria, Reza, 1C7C underscore 901. Sopo iki? Apa? Pakai dana. Apa? Oke ya, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.